Halo guys, selamat datang di dunia film tempatnya film-film keren. Kali ini saya akan menyuguhkan sebuah film yang bercerita tentang invasi bumi oleh alien, di mana manusia berada di ambang kekalahan. Inilah dia filmnya. Film diawali dengan berlatar belakang Desember tahun 2022. Kala itu masuk ke suasana Natal. Ini dia tokoh utama yang bernama Dan Forrester. Ia merupakan mantan tentara AS dan sekarang bekerja menjadi guru. Inilah Murray Forrester, anak dari Dan Forrester. Ia langsung menyambut ayahnya dengan gembira serta memberi hormat seperti tentara. Saat itu di rumah keluarga Forrester sedang mengadakan pesta sehingga banyak sekali orang di rumah itu. Tidak lama kemudian Dan serta Murray menonton sebuah pertandingan bola. Mereka menonton dan saling berpelukan berbagi cinta selayaknya anak dan orang tua. Saat salah satu pemain menggiring bola tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang menyebabkan ledakan serta membuat panik para penonton. Di balik cahaya itu muncullah beberapa orang berpakaian perang lengkap dengan senjata. Di sela-sela orang, muncullah seorang wanita bernama Letnan Hart. Dia menjelaskan bahwa mereka datang dari masa depan. Mereka ingin meminta bantuan untuk berperang di masa depan, karena mereka sudah diambang kekalahan. Paling parahnya, mereka perang melawan alien bukan manusia. Setelah itu negara-negara mengirimkan tentara-tentaranya untuk memerangi alien landak putih di masa depan. Namun banyak sekali para tentara yang meninggal saat berperang dan hanya sedikit yang bisa kembali. Para pemimpin dunia sepakat untuk merekrut warga sipil untuk ikut perang melawan landak putih. Ribuan orang dikirim ke medan perang dalam sepekan namun kesempatan selamat 20%. Hal itu menimbulkan demo dan menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Saat Dan menjelaskan materi, seperti biasa anak-anak menghiraukannya. Namun ada salah satu anak yang ingin membahas tentang gunung api purba. Anak inilah yang nantinya akan menjadi kunci keberhasilan perang ini. Tak berapa lama HP Dan menerima pesan perekrutan serta menjalani tes. Ketika Daniel di ruang tes ia diikat dan tangannya diberikan sebuah perisai guna pelacakan, perantara teleport dan sebagai asuransi kematian $1 juta jika ia meninggal. Daniel langsung melihatkan alat tersebut ke istrinya, tanda bahwa ia akan dikirim ke medan perang. Namun istrinya menyuruh Daniel untuk melepas alat itu. Daniel pun pergi ke hangar tempat ayahnya. Pertemuan dengan ayahnya malah menyebabkan perseteruan karena dikira Daniel ingin menjebaknya dengan menyadap omongan mereka. Saat Daniel pulang ia menemui Murray yang sedang menggali tanah. Itulah saat terakhir Daniel dan Murray bertemu sebelum ke medan perang. Akhirnya Daniel sampai di tempat pangkalan di mana Letnan Han membagi menjadi dua kelompok yaitu D-Force dan Air Force. Daniel sekelompok dengan Charlie. Setelah itu mereka semua diberi sedikit tentang teleportasi. Saat Daniel dan Charlie sedang berbicara tiba-tiba alarm bunyi menandakan mereka berangkat ke masa depan. Hal ini terjadi karena pusat penelitian telah diserang landak putih. Mereka semua bergegas menuju ke tempat teleport. Satu persatu mereka tertarik ke atas. Saat teleport terjadi malfungsi sistem yang membuat tempat pendaratan yang seharusnya di pantai Miami berubah di atas gedung. Hal itu menyebabkan banyak mereka yang meninggal. Untungnya Daniel, Charlie dan beberapa orang selamat karena mendarat di air. Salah satunya Dorian. Tiba-tiba Daniel mendapat kontak dari komando untuk segera menyelamatkan tim riset yang berada di lab. Tidak lama lagi kota akan diratakan dengan bom karena landak putih sudah menguasai kota. Seketika Daniel langsung memimpin misi CSAR dengan anggotanya yang sedikit. Ketika dalam perjalanan Daniel menyuruh Noah dan Chowan berperan sebagai penunjuk jalan. Mereka berdua Jepang terlebih dahulu memastikan semuanya aman. Mereka sampai di tempat riset, dengan jalan berhati-hati mereka menyusuri koridor-koridor hingga Dorian menemukan mayat landak dan mengambil cakarnya untuk dijadikan kalung. Setelah beberapa waktu Daniel dan pasukan menemukan tim riset yang telah meninggal dalam keadaan tergantung. Ia langsung melaporkan ke komandan dan sebelum pergi mereka mencari semua hard disk dan 12 amplu biru. Di sisi lain Chowan dan Noah yang berjaga di luar mendapati ada yang mengintai lalu semua yang di dalam segera keluar. Chowan dan Noah segera bergabung lagi. Mereka turun melalui tangga secara perlahan, namun rekan yang dibelakan mendengar ada yang datang. Daniel mengarahkan senternya ke atas dan ternyata landak putih. Seketika itu landak melemparkan durinya dan mengenai satu rekan.
Akhirnya Daniel memerintahkan mereka untuk menembak dan tetap menuju ke bawah. Baku tembak pun terjadi, ada rekan yang berkorban untuk pelarian mereka sampai suatu lorong. Daniel pun menjadi yang terbelakang menembaki landak putih yang mengejarnya. Akan tetapi pelurunya habis dan Daniel mengambil kapak yang ada di sampingnya, lalu menancapkan ke muka landak tersebut. Namun landak belum mati dan akhirnya Dorian membantu Engan menembak lehernya. Mereka terus berlari, menembak, berlari lahi. Mereka berlari menuju ke asap merah yang itu merupakan tempat pengeboman. Untuk saja tripat saat pengeboman mereka sudah berlari. Namun saat melewati besi berongga, Chowan jatuh dan Noah terkena duri landak. Mereka pun mengorbankan diri, sedangkan Ang lain berlari karena itu tempat kedua yang akan dibom oleh pesawat. Daniel terbangun di pangkalan yang berada di domain 8K. Daniel dipanggil seseorang yang merupakan komandonya. Ternyata komandonya adalah putrinya, Muri. Mereka berjalan sambil bercerita. Akhirnya Daniel direkrut masuk pasukan khusus untuk menangkap landak putih betina. Mereka langsung menuju ke tempat betina itu. Muri langsung turun untuk membantu rekan Ran menangkap landak betina dan pertarungan sengit tak terelakkan. Daniel yang melihat banyak landak putih mendekat segera turun untuk membantu menangkap landak betina. Akhirnya landak tertangkap dan dibawa ke pusat. Namun Daniel dan Muri berlari menuju mobil dengan landak putih di belakangnya, akan tetapi mereka bisa terlepas. Sesampainya di tepi pantai, Muri mengungkapkan bahwa ia tidak ingin kehilangan ayahnya Daniel. Setelah sampai di pusat tepatnya di Laut Bahama, mereka kemudian membuat toksi untuk menghancurkan sel betina. Setelah berhasil membuat toksi, banyak landak putih menyerang karena landak betina memanggil mereka. Pertarungan terjadi kembali, Muri dan Daniel cepat-cepat berlari untuk bisa menuju tempat helipad, namun di tengah jalan ia dihadang landak putih. Untungnya mereka bisa terlepas. Muri terluka akibat duri landak, mereka berdua beristirahat sejenak di tepian. Secara tiba-tiba muncul landak yang membuat Muri terseret ke bawah, namun masih bisa dipegangi oleh Daniel. Akan tetapi Muri terjatuh, dan ayahnya ikut terjatuh. Waktu berkata lain, Daniel masih sempat melakukan teleport dengan membawa toksinya. Daniel dan rekan yang selamat kembali ke masa lalu. Daniel meminta toksi untuk diproduksi massal, setelah itu ia menemui istrinya untuk meminta pendapat dan bertemu dengan Charlie membahas tentang tangan landak yang terdapat abu vulkanik. Mereka pun langsung menemui Martin, pria yang suka dengap gunung vulkanik purba. Martin menjelaskan secara detail, kemungkinan mereka sudah terkubur di Rusia dan bukan berasal dari masa depan. Kemudian Daniel meminta bantuan ayahnya untuk membawanya terbang ke Rusia. Setelah sampai mereka menemukan medan magnet yang kuat dan menemukan pesawat yang tertutup es. Mereka kemudian membuka pesawat dan masuk. Tidak disangka banyak landak yang masih terbungkus. Tak lama kemudian mereka langsung menyuntikkan toksi dan berhasil. Namun ada landak yang keluar termasuk landak betina. Salah satu landak putih menuju ayah Daniel dan Charlie, namun Charlie dapat mengertikannya dengan gergaji mesin. Setelah itu, pesawat dihancurkan dengan bom. Kemudian landak betina yang kabur dipancing menggunakan jaket, di mana ayah Daniel siap untuk menembaknya. Akhirnya ayah Daniel ketahuan, landak betina pun langsung menuju ayah Daniel, seketika Daniel menabrak landak dengan motor saljunya. Mereka berdua terus menembaki sampai landak hilang di kabut salju, secara tiba-tiba Daniel tertembak duri di pahanya. Landak tersebut langsung menyerang Daniel, namun Daniel menancapkan durinya lagi ke mulutnya. Pertarungan sengit pun tidak dapat terelakkan. Daniel secara terus-menerus menyerang badan landak. Sampai akhirnya Daniel menancapkan toksis di kaki landak yang membuat tangannya busuk. Tangannya pun langsung digigit sampai putus. Ayah Daniel memancing landak dengan menyayat tangannya, ketika landak menuju ayahnya. Daniel langsung menubruknya, lalu menyayat lehernya. Pertarungan sengit terjadi. Daniel langsung menancapkan toksi di mulut landak tersebut, yang membuat kepalanya hancur. Setelah itu Daniel menendang landak ke jurang dan berakhir dengan remuk tak berwujud.
Daniel, ayahnya, dan Charlie akhirnya bisa berbaring di salju. Setelah itu media memberitakan bahwa Landak sudah binasa, dan kini Dorester berkumpul kembali, serta ayahnya Daniel yang bisa bertemu Mira. Tamat. Jangan lupa like, share, and subscribe.